dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan Mito Chiba yang CH100 ya.
Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2.
Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini 1/4 buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya.
Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simpel aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa.
Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware.
Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan. Jadi aman, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya.
Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja, sampai rata aja diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis, saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan.
Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan. Jadi aman, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya.
Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan Mi Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini.
Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi dua. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera.
Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis, aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging, ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja, biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang.
Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya.
Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air
biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya.
Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, tong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang.
Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal dikeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wok pan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya.
Saya pakai satu bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya.
Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simpel aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal dikeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik,
Untuk wajahnya saya pakai wokpen platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini.
Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya.
Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simpel aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa.
Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware.
Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya.
Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja, sampai rata aja diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis, saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan.
Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong yang enggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas. Boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah. Dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal dikeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya.
Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan Mi Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini.
Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi dua. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera.
Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis, aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging, ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja, biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang.
Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya.
Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air
biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya.
Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mie Toshiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang.
Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wok pan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya.
Saya pakai satu bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple, tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya.
Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik,
Untuk wajahnya saya pakai wok pen platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini.
Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya.
Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simpel aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa.
Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware.
Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan. Jadi aman, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan
telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja, sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata.
Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis, saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah.
Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan. Jadi aman, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware.
Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan Mitochiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih.
Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera.
Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis, aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging, ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja, biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang.
Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya.
Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air
biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya.
Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang.
Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wok pan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya.
Saya pakai satu bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple, tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya.
Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik,
Untuk wajahnya saya pakai wokpen platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini.
Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita
Sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari Stand Cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa.
Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware.
Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya.
Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja, sampai rata aja diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saucepan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis, saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan.
Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya.
Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan Mi Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini.
Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi dua. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera.
Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis, aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging, ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja, biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya tuh dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang.
Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja. Potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya.
Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pen dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan, jadi aman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air
biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk panknya saya menggunakan saus pan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya.
Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper mie Toshiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang.
Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep yang super simple tapi ini tuh enak banget dan pastinya lengkap isinya. Oke, cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Langkah pertama, siapkan telur 4 butir, langsung aja dikocok sampai dia tuh tercampur merata kayak gini. Lanjut panaskan minyak sedikit aja dan kita goreng telurnya sampai matang ya. Setelah sisi yang bawah kering, kita boleh balik lalu goreng lagi sampai semua sisinya itu matang merata. Setelah itu angkat dan kita tiriskan lebih dulu. Lanjut untuk temennya, di sini aku pakai sosis. Ini tuh kesukaan anak-anak. Sosisnya tidak perlu dikupas ya, karena ini kulitnya pakai kolagen yang bisa dimakan. Jadi aman, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera. Nah, untuk sayurnya di sini aku pakai kubis. Aku pakai ini seperempat buah yang ukuran kecil, tinggal dipotong-potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian ada pakcoy atau sawi daging. Ini dibuang batang yang gede kayak gitu. Kemudian dipotong-potong agak kecilan kayak gini aja biar seragam sama kubisnya ya. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada sawi daging boleh pakai sawi biasa. Nah, untuk telurnya ini minyaknya udah tiris, tinggal dipotong-potong aja. Untuk potongannya sih bebas, boleh gede-gede, boleh juga kecil-kecil ya. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut potong-potong bumbunya. Ini simple aja, cukup pakai bawang bombay 1 buah, dipotong kasar kayak gini aja. Kemudian ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung, tinggal digeprek dan dicincangin aja. Oke, sesimpel itu dan teman-teman pasti bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menu ini sangat simpel dan pastinya praktis banget. Kemudian untuk bawang putihnya ditumis sampai wangi, lalu bawang bombaynya dicemplungin juga. Kalau masak tumisan kayak gini, aku suka bawang bombaynya itu agak krenyes-krenyes gitu ya, makanya aku cemplungin di akhir. Lanjut sayurnya dimasukin lalu masak sampai layu. Di sini aku tambahkan air biar nanti tuh nyemek-nyemek gitu ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok teh dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk rata. Setelah sayurannya layu, kemudian kita bisa masukkan telur yang udah dipotong-potong tadi ya. Nah, ini bisa dilihat sayurnya udah layu. Kalau teman-teman misalnya pengen sayurnya itu dimasukin belakangan juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin biar dia itu lebih ngeresep sama bumbunya. Aduk-aduk, setelah bumbunya itu ngeresep, terakhir kita boleh masukkan sosisnya ya. Oke, ini sosisnya dimasak sebentar aja sampai rata aja, diaduk kayak gini. Setelah itu tinggal kita matikan apinya. Tumis sostel sayuran yang super seger, gurih dan nikmat banget. Siap untuk disajikan. Dah deh, masak nggak perlu neko-neko karena masak simpel kayak gini aja udah bikin keluarga lahap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk warga tercinta. Langsung aja siapkan 2 keping mie telur, rebus sampai setengah matang. Untuk pannya saya menggunakan saucepan dari stand cookware. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kangkung. Langsung aja rendam pakai air panas sampai dia empuk ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Masukkan cabai merah 1 buah, tomat setengah buah, kemudian ada bawang merahnya 6 siung, cabai rawitnya 5 buah, bawang putihnya saya pakai 3 siung, kemiri 2 butir aja. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita akan chopper. Untuk choppernya saya menggunakan mie Toshiba yang CH100 ya. Oke, langsung aja panaskan wajan yang udah dikasih sedikit minyak. Lalu masukkan 2 butir telur, orak-arik. Untuk wajannya saya pakai wokpan platinum dari stand cookware juga. Setelah telurnya agak kering, kita boleh sisihkan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk di bagian pinggir dulu sampai dia itu tanak atau matang. Baru setelah matang kita boleh campurkan bareng sama telurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, lalu lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa menggantikan MSG, vetsin ataupun kaldu jamur. Rasanya sangat sedap banget dan pastinya bikin masakan jadi lebih istimewa. Setelah benar-benar tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu ada saus sambal, saya pakai 2 sendok teh juga. Tambahkan udang yang udah direbus pakai air panas tadi ya. Lalu sosis saya pakai 2 batang. Masukkan kangkung yang udah dicuci bersih pastinya. Kemudian masukkan mie telur. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Dari aromanya aja udah sedap banget dan ini pasti sangat menggugah selera. Oke, setelah matang merata seperti ini, kita boleh matikan apinya. Mie goreng kangkung yang enak banget siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super seger. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya.
Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong. Kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oh ya, di sini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Sup tahu bakso sayuran yang enak dan gurih.